Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya, sang editor alias abdi dalamnya Oda sudah memberikan spoiler berupa preview untuk One Piece chapter 1185. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya, plus bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Say ha 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 ha. Yap, mari kita langsung bahas bocoran yang sudah diberikan oleh sang editor. Preview untuk One Piece chapter 1185. Bagaimana kisah Brook di masa mudanya selanjutnya. Arc Elbaf kini memasuki puncak klimaksnya yang sesungguhnya. Dari bocoran ini sudah sangat jelas jika One Piece 1185 masih akan melanjutkan kilas balik masa muda dari Brook. Dan di chapter ini seharusnya akan menjadi akhir dari kilas balik Brook. Lalu kemudian cerita pasti akan melanjutkan pertarungan yang ada di Elbaf. Pertarungan klimaks antara bajak laut topi jerami dan para raksasa Elbaf melawan anggota Ksatria Dewa dan juga Im Sama. Yap, sekarang mari kita bahas apa saja yang akan terjadi di One Piece chapter 1185. One Piece 1185 melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Brook akhirnya selesai menceritakan kepada Shuri kenapa dia menganggap ayahnya sebagai penyelamat hidupnya. Kemudian kilas balik akan memperlihatkan kenapa Brook juga memiliki hutang budi pada Ratu Candle. Setelah dimasukkan ke dalam barak oleh Riven, Brook mulai berlatih berpedang dan dia dilatih secara langsung oleh Candle. Yap, Brook pernah berkata pada kru topi jerami jika dia mempelajari teknik berpedangnya itu ketika dia masih berada di kerajaan. Sudah jelas kenapa Brook memiliki kemampuan yang hebat dalam berpedang karena ada campur tangan dari Candle di sana. Bahkan dia bisa menjadi pemimpin konvoi tempur kerajaan Esperia menggantikan Candle yang setelahnya naik pangkat menjadi ratu kerajaan Esperia setelah menikah dengan Pangeran Ruven. Kilas balik masa kecil Brook yang juga berada di dalam kilas balik milik Brook pun berakhir dan kini konflik akan memperlihatkan kehancuran dari kerajaan Esperia dan juga penggambaran bagaimana pada akhirnya Putri Shuri bisa menghabisi ayahnya sendiri, Raja Ruven. Waktu kini memperlihatkan 59 tahun yang lalu, tepatnya saat Brook berusia 31 tahun dan Putri Shuri berusia 18 tahun. Kerajaan Esperia tiba-tiba dikepung oleh kapal angkatan laut. Para marinir mulai menangkap para warga di sana, bukan sebagai kriminal, tapi untuk dijadikan kelinci target dalam kompetisi berburu warga lokal yang dilakukan oleh para Tenryubito. Yap, kerajaan Esperia menjadi tempat diadakannya kegiatan 3 tahunan sakral oleh para Tenryubito itu. Acara kompetisi berburu warga lokal, kegiatan biadab yang sama seperti yang terjadi di God Valley 21 tahun kemudian. Belum diketahui secara pasti kenapa kerajaan Esperia menjadi tempat diadakannya kompetisi biadab itu. Tapi yang sudah pasti adalah seharusnya kerajaan Esperia tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Ruven sebagai sang raja tak mau bergabung ke dalam naungan pemerintah dunia karena mereka pasti diwajibkan membayar upeti yang tidak sedikit. Dan bisa saja membuat banyak warganya malah jadi sengsara. Alasan lain yang tidak kalah menarik adalah keluarga kerajaan Esperia sebenarnya terafiliasi dengan klan Devi. Yap, kalian bisa melihat betapa miripnya Ruven dengan sosok Rox di Sebek. Lihat saja rambut dan hidung mereka benar-benar sama persis. Dan yang mengetahui rahasia ini adalah Candle, yang sebenarnya adalah bagian dari Ksatria Dewa. Banyak petunjuk yang memang mengarah ke sana. Pada One Piece chapter 1173, Brook mendeskripsikan sosok Gunko yang sangat mirip dengan Putri Shuri. Dan salah satu kalimat menarik yang dilontarkan oleh Brook yaitu, Shuri yang memiliki koneksi dengan tanah suci Merijoa. Itu artinya sedari awal Shuri memang memiliki darah seorang Tenryubito dan sudah pasti itu berasal dari sang ibu Candle. Dia memang sangat cantik namun juga sangat misterius. Bayangkan saja dia sama sekali tidak terlihat bertambah tua, wajahnya masih sama persis dalam kilas balik di 79 tahun yang lalu dan juga di 70 tahun yang lalu.
Apalagi Candle adalah ibu dari Shuri alias Kunko yang saat ini adalah salah satu dari anggota Ksatria Dewa yang sama-sama perawakannya tidak bertambah tua karena kekuatan yang diberikan oleh Imu. Semua fakta ini menegaskan jika Candle sebenarnya juga adalah salah satu anggota dari Ksatria Dewa yang juga mendapatkan kekuatan khusus yang tak bisa bertambah tua sama seperti para Korosei. Di saat kompetisi berburu warga lokal Esperia itulah Candle membuka semua kedoknya. Dan di saat itulah Brook mempelajari mengenai Ksatria Dewa. Di mana itulah alasan kenapa Brook bisa mengetahui adanya keberadaan dari Ksatria Dewa dalam struktur kekuatan pemerintah dunia. Dan di saat itu jugalah Shuri dimanipulasi untuk menghabisi ayahnya sendiri, Raja Ruven. Melihat sosok Aniki sekaligus penyelamat hidupnya dihabisi, dia menjadi sangat marah. Dia tak peduli jika harus melawan Putri Shuri sekalipun. Namun sepertinya Brook berhasil dikalahkan oleh Candle. Meskipun Brook berhasil selamat dari insiden tersebut, kerajaan Esperia hancur. Dan reruntuhannya kini menjadi bagian dari kapal Thriller-Bark milik Gecko Moria. Setelah kompetisi berburu selesai diadakan di Esperia, Putri Shuri dibawa ke Tanah Suci Merijoa dan akhirnya namanya diubah menjadi Saint Mainmayer Kunko. Sama seperti Candle, Kunko diberikan kontrak khusus oleh Imu sehingga perawakannya tak pernah bertambah tua. Kunko menjadi bagian dari Godsword dengan tugas menjadi pelayan langsung dari Im Sama. Itulah alasan kenapa kita bisa melihat sosok Kunko ini di ruang bunga ketika Shebek berhasil menyusup ke Tanah Suci Merijoa di 56 tahun yang lalu. Dan ternyata kilas balik Brook ini berkesinambungan dengan kilas balik milik Rox di Shebek. Apakah Brook sebenarnya juga adalah bagian dari klan Devi? Karena jika kalian lihat detail dari Brook kecil ketika usianya masih 11 tahun, penampilannya sama persis dengan Teach kecil di usianya yang 4 tahun. Benar-benar sangat membagongkan. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.